Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau telah menaklukkan sengat kematian itu. Dan Engkau menaklukkan kubur Tuhan, sehingga Engkau bangkit bersama-sama dengan kami. Itulah yang kami rayakan terlebih pada hari Minggu ini Bapa. Biarlah kami bangkit dari keburukan kami itu. Kami bangkit dari kehidupan kami yang lama, menjadi anak-anak yang mengikut Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, terlebih yang melakukan perintah sesuai kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengertikan firman-Mu pada hari ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat Paskah bagi kita. Sungun nagali at yakinang. Selamat Paskah bagi kita semuanya, Amang Inang. Ayo tunggu semangat do kelas ruha. Tadi pagi kami sangat semangat untuk pawai obor, iring-iringan semua menyatakan Yesus sudah bangkit gitu. Jadi harus kita tunjukkan juga dari hati, bukan hanya perkataan, tetapi tubuh juga harus nyatakan. Walaupun memang banyak yang kurang tidur kan, jam 4 harus sudah bangun, setengah 4 udah standby di gereja, bahkan satu hari ini juga nanti. Tapi kita tetap semangat ya, karena kemenangan itu milik kita. Firman Tuhan yang memenuhi sukacita kita pada Paskah pertama ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita, Amang Inang, saudara-saudaraku semua. Marilah kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalam kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Korintus pasal 15 ini surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus waktu itu, yang menghadapi pergejolakan, menghadapi persoalan di tengah-tengah jemaat itu. Mereka memiliki ada persoalan perpecahan di tengah-tengah di dalam gereja itu. Kita boleh lihat di 1 Korintus 1 ayat 10 itu. Ada di sana perpecahan di tengah-tengah jemaat. Sesama jemaat itu ada perpecahan. Ada selisih paham. Baru ada kesombongan rohani di tengah-tengah gereja itu. Di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu ada kesombongan rohani. Ada yang merasa mereka benar-benar seperti orang yang suci, orang yang benar-benar, orang yang benar-benar yang disukai Tuhan.
mereka menyombongkan kepercayaan mereka kepada Kristus. Dan ada persoalan dosa moral di tengah-tengah gereja itu. Dan yang paling dasarnya Amang Inang terlebih kepada pasal 15 ini, persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu adalah yaitu pertanyaan tentang banyak yang meragukan tentang kebangkitan orang mati dari kubur itu. Ini persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu. Bahkan banyak orang non-Yahudi mengatakan pada waktu itu, di sana tidak mungkin kalau orang sudah mati berarti sudah berakhir segalanya. Kalau orang sudah mati tidak ada lagi apa-apanya, tidak mungkin ada kebangkitan. Maka ini menjadi perdebatan di tengah-tengah gereja itu, di tengah-tengah jemaat waktu itu. Oleh karena itu masalah ini, problem ini, persoalan ini sampai kepada Paulus. Lalu Paulus mengirimkan surat penggembalaan. Paulus mengingatkan, Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus supaya mereka, dan Paulus mengatakan Yesus benar-benar mati. Dengan tegas Paulus mengatakan, mengirimkan surat ini, dia mengatakan Yesus itu memang benar-benar mati karena dosa-dosa kita. Itu boleh kita lihat Amang ya di ayat 3 itu. Lalu Yesus itu memang benar-benar bangkit. Yesus itu memang benar-benar bangkit dari kubur itu. Dan Yesus memang benar-benar telah menaklukkan kematian itu. Dia jelas katakan di sana. Dan itu menjadi fakta dan dasar iman kita. Itu yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa Amang Inang? Yesus bangkit. Firman Tuhan yang menyatakan itu. Dan Paulus mengatakan ketika kamu juga di ayat 1 itu, dan sekarang saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil itu menyelamatkan kamu. Kenapa Mang Inang? Diingatkan Paulus jemaat itu, walaupun selama 11 bulan Paulus melayani jemaat Korintus. Hanya selama 11 bulan dia melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tengah-tengah jemaat di Korintus itu. Tetapi dia dengan teguh menyatakan, mengirimkan surat penggembalaan bahwa memang Yesus telah bangkit. Yesus itu setia. Bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ini yang dinyatakan oleh Paulus. Sebab apa? Yesus itu Injil yang telah diberitakan. Injil yang telah disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Maka dia tidak mungkin berakhir begitu saja. Amang Inang, demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Dan mungkin juga kita di tengah-tengah kehidupan ini, ketika kita memiliki keluarga atau dari saudara kita, pribadi kita, bahkan yang lebih dekat dengan diri kita sendiri, ketika kita menghadapi perpisahan karena kematian, kita serasa seperti sudah menerima akhir daripada kehidupan ini. Kita sangat hancur, kita sangat sakit. Dan itu yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melihat Yesus dicambuk, Yesus disalibkan, maka perasaan mereka bercampur aduk, mereka putus asa, mereka merasa segalanya sudah berakhir. Karena kematian itu merupakan akhir, tidak mungkin ada kebangkitan. Lalu Paulus mengingatkan, dia bukan berakhir, tetapi dia harus menepati janjinya. Firman Tuhan di kitab Yesaya sudah dikatakan anak manusia itu harus mati di kayu salib. Amang Inang, dari situlah kita melihat bahwa kesetiaan Allah menepati janjinya tidak main-main. Walaupun itu telah difirmankan di perjanjian lama, dia menggenapi firman itu di perjanjian baru. Maka dia menggenapi melalui kematiannya. Maka bukan kematian akhir daripada Yesus Kristus. Maka itu diingatkan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada murid-murid yang kepada kita juga. Kebangkitan Yesus itu mati, betul, dia memang mati. Tetapi dia bangkit. Ketika dia bangkit dari orang mati, maka orang tidak percaya. Banyak orang yang bertanya-tanya, masa orang mati hidup? Masa orang mati bangkit?
Terlebih di tengah-tengah dunia zaman ini, Amang Inang, ketika kita bertemu dengan yang tidak sepemahaman dengan kita, yang tidak seagama dengan kita, di mana Tuhan kalian kok bisa bangkit? Gimana kita menjawabnya? Tentunya kita menjawab dengan yang benar dan jelas, yaitu firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus. Di agama Yahudi, bagi orang Yahudi, angka 3 itu melambangkan angka kesempurnaan. Angka 3 itu melambangkan ketrinitatisan. Angka 3 itu juga di hukum adat atau di hukum yang berlaku di Yahudi itu merupakan kebenaran dan keadilan. Ketika mereka memiliki 1 sampai 3 saksi bahwa itu sudah benar-benar jelas. Dan kita boleh lihat Paulus mengenalkan itu, dia memakai itu, menjelaskan itu bahwa kebangkitan Yesus yang benar-benar, Amang Inang. Dia menyatakan apa? Yesus menampakkan diri kepada Kepas, itu 1. Yesus menampakkan ke-12 murid-muridnya, itu 13 orang. Lalu Yesus menampakkan dirinya kepada 500 orang. Bahkan Paulus mengatakan mereka masih hidup sampai sekarang, walaupun sudah ada yang sedang mati. Berarti lebih daripada 3 ya Nang, Amang ya. Berarti itu benar-benar terjadi. Berarti itu benar-benar hidup. Maka firman Tuhan terlebih topik minggu kita, Yesus bangkit pada hari ketiga. Kenapa hari ketiga? Kenapa bukan hari kedua? Kenapa bukan hari yang pertama ketika itu juga Yesus mati lalu dia bangkit? Itu bukan tidak bisa, tetapi Yesus menggenapi firman-Nya yang tertulis di kitab perjanjian lama. Maka dia tidak melalui itu, maka dia tetap setia dengan janjinya. Ini yang ingin kita lihat. Setia dengan janjinya. Terkadang kita Amang Inang, ini yang dijelaskan oleh Paulus. Maka kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga itu sesuai dengan tertulis di dalam firman Tuhan. Maka dikatakan sesuai dengan kitab suci yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia akan menaklukkan maut, dan dia akan menaklukkan sengat daripada kematian itu. Ini yang dijelaskan Paulus kepada jemaat itu. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui itulah kita ingin melihat firman Tuhan ini. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ada 3 hal yang ingin disampaikan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Yesus setia dengan janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Ketika dia, walaupun Bapa itu setia di perjanjian lama, dia tetap mengikuti semua prosedur itu sehingga terjawab semua di perjanjian baru, digenapi di perjanjian baru. Dia tidak pernah pungkir, dia tidak pernah ingkar daripada apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah difirmankan itu, apa yang sudah dinyatakan Allah, dia tidak pernah ingkar. Berbeda dengan kita. Hari ini ya, mungkin besok, mungkin tidak. Ya kadang Mang Enak. Dan kita itu dah. Tak sepakati minggu keluarga, amata inata yanak kodorak dohut keluarga. Ale jut kita minggu keluarga Holland. Akaina dona maju kan? Holland si pataulan kedana dona maju. Minggu keluarga di tahun transformasi ini. Imam yaitu kepala keluarga amata inata yanakon muladong amatana muladong inata do yanakona. Itulah minggu keluarga. Onggo hita ulo dia putus sarap ya, nyatanya udah bergeser. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah Mang Inang. Dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Maka dikatakan akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Maka mari percaya kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau kamu ingin ditepati, maka mari datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua Mang Inang, kita boleh lihat hari ketiga ini adalah hari kemenangan atas maut. Di mana kita ingin melihat Amang Inang hari ketiga kemenangan atas maut. Ketika si Maria datang ke kubur itu, dia melihat kubur itu telah kosong. Maut telah ditaklukkan oleh Tuhan.
mau tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Tuhan kita itu bertahta berkuasa, baik di bumi, baik di surga, baik di bawah tanah ini. Dia telah menaklukkan, dia menyatakan kekuasaannya. Dia telah menaklukkan kubur yang kosong itu. Kubur itu tidak mampu menahan Yesus di dalam dia. Kubur itu tidak mampu mengikat Yesus di sana. Kegelapan itu tidak mampu mengikat Yesus di sana. Dia menaklukkan semua itu. Amang-inang kubur itu di tengah-tengah dunia pada zaman ini adalah persoalan ekonomimu, persoalan keluargamu, dan kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering persoalan ekonomi mampu mengikat kita jauh daripada Tuhan. Persoalan ekonomi mampu membuat kita jauh daripada Tuhan. Bahkan sekadang gampang dengan cara terlebih sekarang yang terjadi. Banyak berita, banyak orang bunuh diri, gantung diri. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Akhirnya dia ambil jalan pintas, ya kan? Banyak bunuh diri, banyak yang gantung diri. Tidak mampu mengikuti zaman ini, tidak mampu mengikuti kehidupan ini. Bahkan muda-mudi ketika dia tidak bisa mengikuti, tidak bisa dengan gaya yang sekarang, akhirnya dia ambil jalan pintas. Akhirnya dia jauh daripada Tuhan, melakukan tindakan yang Tuhan tidak kehendaki. Maka firman Tuhan mengatakan pada minggu ini hari ketiga itu adalah hari kemenangan atas maut, hari kemenangan Yesus atas persoalan ekonomimu, Amanginang. Ketika persoalan itu sekarang menggerogotimu, maka ingat Tuhan membangkitkan itu. Tuhan memenangkan engkau pada hari yang ketiga. Asal kau tetap setia kepada Tuhan. Ingat, tidak ada kata menyerah. Segalanya bisa ditaklukkan Tuhan. Seberat apapun persoalan ekonomimu, seberat apapun persoalan keluargamu, rumah tanggamu hari ini, mari datang kepada Tuhan. Hari ketiga kubur itu ditaklukkan. Persoalan itu akan ditaklukkan Tuhan melalui kematian itu. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Tuhan yang kita percaya itu sudah menang. Itu menjadi milik kita sebagai anak-anak Tuhan, asal percaya. Yang ketiga, Amanginang, hari ketiga adalah awal kehidupan yang baru. Di mana Yesus menunjukkan ketika Yesus mati, Yesus dikuburkan, Amanginang, maka perbuatan manusia, dosa-dosa yang buruk itu, perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki itu terkubur, telah mati di sana. Lalu Yesus bangkit dengan hidup yang baru. Maka kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang menjadi Kristen, mari menjadi orang-orang yang hidup di dalam perilaku yang baru, Amanginang. Kalau dibilang hidup baru, bukan hanya bajunya yang baru, bukan hanya ketika kita pasca ini baru hidup baru, bukan. Tetapi bagaimana mengubah kehidupan kita ini, mengubah perilaku kita, mengubah tutur kata kita, mengubah tindakan kita, Amanginang. Dulu kononnya tidak dekat dengan Tuhan, kononnya mungkin hanya sekali-sekali beribadah, dulunya mungkin sangat sulit untuk mengasihi. Mari hari ini, mari kita mengasihi. Yesus kematian itu lambang daripada kasih Kristus. Maka kita diajarkan untuk hidup baru, hidup penuh kasih, hidup penuh dengan pengorbanan, melakukan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau cari kami Bapa, agar kami senantiasa setia, memuji memuliakan nama-Mu, percaya kepada Engkau Bapa. Engkau adalah Allah yang setia, yang kekal sampai selama-lamanya. Engkau adalah awal dan akhir Bapa. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau mampu Bapa menaklukkan segala persoalan tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah lihat Bapa melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Engkau telah menaklukkan maut, Engkau telah menaklukkan sengat kematian itu. Sehingga kematian itu bukan menjadi akhir daripada hidup orang percaya, tetapi kematian itu Tuhan menjadi awal untuk kehidupan yang baru, agar kematian itu sampai ke surga bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami Bapa, ajari kami, mampukan kami Tuhan, agar senantiasa Tuhan melalui kebangkitan-Mu ini mampu mengubah hidup kami, melakukan yang lebih baik lagi. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, yang memberikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami,
sehingga kami mampu Tuhan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ini. Tuhan, biarlah Tuhan menjadi kebangkitan-Mu hari ini. Paskah yang pertama ini Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mampu mengasihi orang lain, kami mampu mengasihi musuh-musuh kami yang menyakiti kami, yang mungkin banyak yang melakukan kesalahan pada kami, tapi kami mampu memaafkan. Itulah wujud daripada kebangkitan itu. Kami juga mampu Tuhan untuk berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling menguatkan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Ajari kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyerahkan